Multiteknik JRC. Cara memasang kipas pendingin untuk IC vertikal televisi yang terlalu panas. Jadi untuk menurunkan panasnya atau membuang panas pada IC vertikal yang terlalu panas, kita biasanya para teknisi menyiasatinya dengan cara memasang kipas pendingin seperti ini. Oke, jadi apabila IC vertikal yang terlalu panas itu nanti bisa mengakibatkan cacat pada gambarnya. Di antaranya adalah pada layar itu, apabila IC vertikal terlalu panas nanti pada gambarnya itu muncul garis-garis, atau pada gambar itu mengecil, bisa mengecil. Dan apabila yang lebih fatalnya, IC vertikal bisa pecah karena terlalu panas ya. Jadi seperti itu efek dari IC vertikal yang terlalu panas. Dan inilah caranya untuk mengakalinya agar IC vertikal yang tadi terlalu panas bisa dia dibuang panasnya dengan memasang kipas ya. Dan berikutnya yang perlu kita persiapkan untuk memasang IC kipas untuk IC vertikal itu, diantaranya yang pertama adalah ini adalah kipas yang akan kita gunakan, dan ini kipas tegangan DC 12 volt ya, DC 12 volt. Dan ini ukurannya saya pakai yang ukuran 6 in ya, 6 in ya, kalau nggak salah sih 6 in ya. Ini panjangnya ya sepanjang jari telunjuk ya, seperti ini. Untuk harga ini cukup murah. Di sini saya beli dengan harga di sini 15.000, 12 volt DC ya, 15.000. Jadi cukup murah. Mungkin di beberapa daerah harga bisa berbeda-beda ya. Dan untuk berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah ini satu buah elko, kapasitor elko. Untuk ukurannya bisa memakai dengan ukuran 330 mikro atau 470 mikro 25 volt ya. Dan di sini saya memakai dengan ukuran 470 mikro 25 volt. Dan berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah ini adalah dioda, 4 buah dioda kayak gini. Untuk ukuran diodanya itu bebas ya, bebas karena kipas ini tidak membutuhkan ampere yang terlalu besar. Jadi untuk diodanya disesuaikan saja. Dan ini saya pakai adalah dioda cabutan dari mesin TV, dari mesin TV Cina. Jadi saya ambil diodanya. Yang penting ukuran dari 4 dioda ini sama ya. Jadi kita pakai yang cabutan boleh, yang pakai beli yang baru juga boleh. Untuk ukurannya sendiri itu bebas ya. Nah, dan berikutnya yang perlu kita persiapin yaitu adalah kabel ya. Kabel yang nantinya akan kita gunakan untuk melilit pada ferrit flyback ya. Oke, jadi cukup 4 macam itu yang perlu kita sediakan, yaitu yang pertama kipas DC 12 volt, dan yang kedua adalah satu buah elko, dan yang ketiga adalah dioda, 4 buah dioda ya, dan yang berikutnya kabel. Nah ini oke. Untuk caranya ini langsung kita praktekin aja. Ini saya sudah bikin satu ya, ini kayak gini. Nanti akan bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ini yang diodanya di bawah, kita bikin kotak kayak gini dan kita sambung ke elko kayak gini. Nah ini bentuk yang udah jadi seperti ini. Oke ya, sekarang kita langsung membuat ulang satu lagi. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pada dioda
itu memiliki kutub negatif dan kutub positif. Yang mana yang pada dioda kita bisa perhatikan ada yang bergaris silver kayak gini satu sisinya, dan yang bergaris silver ini adalah kutub positif, sedangkan yang pada sisi lainnya itu polos. Dan yang polos ini adalah kutub negatif. Jadi positif yang ada garisnya, negatif yang polos ya. Dan kita ambil 2 buah dioda. Nah, antara yang bergaris-garis ini, nah ini kita gabung kayak gini. Jadi ini nanti akan menjadi kutub positif. Oke. Jadi 2 buah yang bergaris kita hubungkan kayak gini. Aduh, agak ribet ya. Nah, jadi tinggal kita putar aja kayak gini kakinya, jadi digabungkan. Nah, seperti ini. Kutub positif sama kutub positif kita gabung kayak gini. Jadi yang bergaris kita gabung, dan ini nanti akan menjadi kutub positif. Oke, sekarang kita ambil 2 buah dioda lagi. Ini kita taruh dulu. Kita ambil 2 buah dioda lagi, dan sekarang yang kita gabungkan adalah yang polosnya. Nah, kayak gini. Nah, dan ini nanti akan menjadi kutub negatif DC ya. Nah, sekarang kita pelintir kayak tadi juga, kita gabungkan pas jatuh. Bisa kita pelintir pakai tangan kayak gini, tidak usah menggunakan tang ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini yang dihubungkan yang polos ya. Jadi ini nanti akan menjadi kutub negatif. Nah, dan yang tadi ini seperti ini. Ini yang digabungkan yang positif yang ada garisnya, dan ini yang digabungkan itu yang polos, yang negatif. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa langsung gabungkan yang 2 buah rangkaian ini. Ya, nah sekarang kita gabungkan. Jadi jadinya yang positif ini bertemu dengan negatif ini ya. Sekarang kita gabungkan, tinggal diputar kayak gini. Nah, sudah. Tinggal yang sebelahnya lagi juga digabungkan, tinggal diputar saja. Jadi bentuknya kayak gini, kotak ya. Jadi bisa dilihat di sini. Dulu. Nah, ini yang bertemu garis sama garis itu adalah kutub positif, sedangkan yang sebelahnya yang polos sama polos itu adalah kutub negatif ya. Dan ini adalah arus masuk AC, dan ini juga harus masuk AC. Inilah yang nanti akan menuju ke kipas. Jadi kipas yang positif digabungin ke sini, dan negatifnya digabungin ke sini ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita memasangkan elko pada rangkaian ini. Ini adalah elko-nya. Sekarang kita persiapkan dulu. Nah, ini elko baru ya. Bersihkan dulu kaki-kakinya. Sudah.
Dan pada elko itu juga memiliki dua buah kutub yang berbeda ya. Ini ada kutub positif juga dan ada kutub negatif juga. Nah, sedangkan elko itu berbeda daripada dioda tadi, yang mana yang bergaris putih pada elko ini adalah kutub yang negatif. Sedangkan pada dioda yang bergaris adalah kutub positif. Jadi bertolak belakang, yang berbeda ya. Jadi perlu diingat, elko itu yang ada garisnya ini adalah negatif. Sedangkan yang sebelahnya polos itu adalah positif ya. Jadi jangan sampai ketukar. Jadi kakinya kita buka seperti ini. Nah, sekarang kita juga menggabungkan positif ke positif, negatif ke negatif pada dioda. Nah, sekarang yang negatifnya ini yang ada garisnya pada elko ya. Ini yang ini negatif. Nah, kita gabungkan ke negatif rangkaian tadi. Yang mana negatifnya adalah yang polos ketemu yang polos. Nih, berarti di sini adalah negatif. Sekarang kita gabung kayak gini. Taruh aja di atasnya. Terus kakinya kita putar ke diodanya. Nah, sekarang sudah tersambung ke negatif dan sekarang sebelahnya kita sambung ke positif ya. Di sini adalah positif pada dioda yang bergaris. Jadi kita tinggal lintir kakinya ke kaki yang tadi kita sudah lilit. Nah, jadi seperti ini. Sama seperti yang tadi. Nah, kita bisa lihat yang ini adalah kutub negatif dan ini adalah kutub positif. Jadi nanti jangan sampai ketukar ya. Nah, perlu saya ingatkan sekali lagi, untuk kutub positif dan negatif pada elko itu berbeda dengan kutub positif negatif pada dioda. Yang mana pada elko kutub negatifnya adalah yang bergaris begini, sedangkan pada dioda yang kutub negatifnya yang polos ya. Dan kutub positif pada dioda yang bergaris, sedangkan pada elko kutub positifnya yang polos. Nah, jadi berbeda, terbalik ya, bertolak belakang dengan elko dengan dioda. Nah, ini yang tadi saya udah bikin dan ini yang barusan kita bikin. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyambungkan kabel kipas pada rangkaian yang sudah kita bikin. Nah, kipas DC itu juga memiliki kutub negatif dan positif, yang mana dibedakan dengan warna kabel yang berbeda ya. Nah, di sini ada warna merah dan ada warna hitam. Yang warna merah itu adalah yang positif, sedangkan yang warna hitam adalah negatif. Nah, kita tinggal menyesuaikan pada rangkaian ini. Untuk kabel merah kita sambungkan kepada kutub positif pada rangkaian. Mana kutub positifnya adalah yang polos ini, polos pada elko. Nah, jadi positif di sini dan negatifnya di yang ada garisnya pada elko. Nah, ini negatif kayak gini. Oke, sekarang kita bisa menggunakan solder untuk menyambungkannya. Sekarang saya persiapkan soldernya dulu. Sekarang kita sambungkan ke rangkaian. Sebelumnya kita kuatkan dulu dengan kasih timah ya pada kaki-kaki rangkaian tadi. Biar lebih kuat, kita solder dulu yang digabungin tadi. Oke, semua kaki rangkaian tadi sudah kita perkuat dengan cara disolder. Nah, sekarang kita akan sambungkan
kabel kipas ke rangkaiannya. Ini kabel positif, kita pasang di positif rangkaian. Kita solder aja. Kita solder di rangkaiannya pada kakinya. Ini positif ya. Sudah. Sekarang kita sambung yang negatif. Kita kasih timah dulu biar gampang, biar mudah untuk menempelkan. Sekarang kita pasang ke kutub negatif rangkaian. Ya, sudah kita pasang, sudah kita sambung kipasnya. Ini ada yang kepanjangan, kita potong dulu, ini takutnya nanti mengganggu ya. Kita potong dulu. Saya potong menggunakan potongan kuku. Ya, sebelahnya lagi juga kita potong dulu, ini juga kepanjangan. Oke, udah ya, jadi kayak gini ya. Nah, ini nanti yang tersisa dua ini, kiri kanan, ini nanti akan terhubung pada kabel ini yang kita lilitkan ke ferit flyback. Nah, sekarang kita bongkar dulu TV-nya untuk kita pasang. Itu TV-nya adalah TV LG 29 in ya. Ini yang Pear Black Slim ya. Jadi kalau TV slim itu biasanya IC-nya ya, IC vertikal itu suka over panas. Jadi untuk mengakalinya ya kayak gini. Nah, sekarang saya akan bongkar dulu TV-nya. Oke, di skip dulu, oke. Dan sekarang TV-nya udah saya buka, tutup belakangnya. Kita akan langsung sambungkan kipas ini ke situ. Dan langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah dengan cara melilitkan kabel ini ke ferit flyback ini. Ya, di sini kita bisa lilitkan 2 lilit atau 3 lilit, tergantung dari kecepatan kipas yang kita inginkan. Semakin banyak lilitannya, maka kipas akan semakin berputar dengan kencang. Jadi gitu. Jadi tujuannya kita membuat rangkaian seperti ini adalah untuk merubah arus yang dikeluarkan oleh ferit flyback ini menjadi DC ya. Jadi yang keluar dari flyback ini adalah arus AC. Nah, kita membuat rangkaian seperti ini agar bisa dirubah menjadi DC, karena kipas yang kita gunakan adalah kipas bertegangan DC. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita akan langsung tes. Langsung kita pasang dulu kabelnya. Nah, cara melilitnya seperti ini, pemirsa bisa perhatikan. Ini kita masukin dari sini, ini kabelnya ke ferit flyback ya, kayak gini. Nah, ini kita masukin seperti ini. Nah, terus kita lilitkan 2 kali aja untuk percobaan ya. Nah, seperti ini. Ini baru sekali, kita lilitkan 1 kali lagi, dan nanti kita bisa menyesuaikan sendiri kecepatan yang kita inginkan ya. Semakin banyak lilitannya, maka akan semakin kencang putaran kipasnya. Tetapi kalau kipasnya terlalu kencang, nanti takutnya juga tidak awet untuk kipasnya ya. Jadi kita menyesuaikan saja untuk kecepatannya. Nah, apabila sudah dililit seperti ini 2 kali ya, ini saya memakai 2 kali lilit aja dulu.
Nah, sekarang kita langsung sambungkan pada rangkaian yang tadi, yang mana yang tersisa adalah 2 buah kaki. Yang ini positif, ini negatif, dan ini yang kita pasang nih, yang 2 buah kaki yang belum terhubung. Nah, ini kita pasang masing-masing ke kutub manapun boleh ya, jadi kita bisa bolak-balik juga nggak masalah ya. Jadi 2 kabel AC ini bebas terpasang ke sebelah kiri atau kita pasang ke sebelah kanan juga bebas ya. Nah, sekarang saya akan pasang dulu menggunakan solder ya, biar lebih kuat. Sebelumnya kita kasih timah dulu pada ujung kabel. Satunya lagi. Sudah. Sekarang kita hubungkan. Oke. Sudah, satu lagi. Sudah. Ini udah ke 2 buah ujung kabelnya sudah saya sambung ya ke kaki yang tadi tersisa 2 buah. Nah, sekarang kita akan langsung tes ya. Jadi cara kerjanya nanti kipas ini akan menyala apabila playbacknya sudah bekerja. Dan apabila TV dimatikan, maka kipas juga akan ikut mati. Jadi udah otomatis ngikutin dari playback. Playback bekerja dia nyala, apabila playback berhenti bekerja maka kipas juga ikut mati. Jadi udah otomatis jadi saklar otomatis di situ ya. Nah, jadi pemirsa bisa lihat rangkaiannya seperti ini ya. Ini sekarang kalau nanti kita bisa pasang di tempat IC vertikal, menghadap ke IC vertikal kayak gini. Ini adalah IC vertikalnya. Dan ini nanti akan saya pasang di sini, di situ, jadi menghadap ke IC vertikal kayak gitu. Jadi dia mendinginkan IC vertikalnya, jadi nanti saya pasang di situ ya. Nah, sekarang biar untuk melihat kecepatannya, sekarang kita tes di luar saja. Nanti kita bisa menyaksikan kecepatan dari kipas ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan tes nyalakan TV-nya. Kita akan nyalakan TV-nya. Ini colokan TV-nya. Ini colokan. Sekarang TV-nya kita nyalakan ya. Oke. Sudah saya nyalakan, tapi belum saya start. Sekarang kita nyalakan di remote. Nah, perhatikan di sini nanti kipasnya. Nah, itu kipasnya udah nyala ya. Jadi kencang banget ini. Ini pemirsa bisa lihat ya. Karena playbacknya sudah bekerja, dia langsung menyala. Nih, anginnya sangat kencang sekali. Ini baru memakai 2 lilitan di playback. Apabila mau kencang lagi bisa ditambah 1 lilitan lagi. Tapi saya rasa ini sudah sungguh cukup ya. Ini udah kencang banget ya. Tuh. Nah, kita bisa perhatikan di sini TV-nya nyala ya. Tuh. Jadi TV-nya nyala. Kelihatan resternya. Nah, ini udah kencang banget. Anginnya kencang banget. Nah, sekarang kita tes untuk mematikan. Ini bisa lihat ya di kipas ya. Sekarang TV-nya akan saya matikan, maka dia juga akan, kipasnya juga ikut mati ya. Sekarang saya matikan TV-nya. Lihat, perhatikan. Nah, maka otomatis kipas juga akan ikut mati. Nah, sekarang TV-nya sudah mati.
Jadi aman ya kayak gini. Jadi kita pakai rangkaian seperti ini udah otomatis nyala dan mati mengikuti TV-nya. Apabila TV nyala, maka kipas akan langsung nyala. Apabila playback sudah bekerja dan akan menyembur angin ke IC vertikal supaya IC vertikal tidak terlalu panas. Jadi seperti itu. Ya, jadi sudah sangat jelas sekali ya di sini. Pemirsa bisa tonton videonya, jangan diputus-putus agar tidak gagal paham ya. Soalnya apabila kita mau menyaksikan separuh-separuh, nanti ada yang kelewat, maka nanti akan jadi keliru jadinya. Jadi seperti itu. Oke pemirsa Multi Teknik CRC, cukup sekian dari Multi Teknik CRC yang bisa dibagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua. Dan bagi teman-teman yang belum like atau subscribe channel Multi Teknik CRC, monggo di subscribe dulu agar pemirsa semua bisa menyaksikan trik-trik atau tutorial-tutorial yang bermanfaat yang lainnya dari channel Multi Teknik CRC. Dan jangan lupa dibagikan juga di media sosial teman-teman, agar teman-teman kita yang lainnya juga mendapatkan manfaat yang sama dari channel Multi Teknik CRC. Oke, cukup sekian dan terima kasih.